Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai pelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua bangkit berdiri sebelum kita masuk dalam materi hari ini. Kita sama-sama menyanyikan lagu Mars PPK 1, 2, 3. Ya anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran kita. Itulah tema 1, subtema 3, pembelajaran yang pertama di jam pertama ini, di mana kita akan belajar tentang lingkungan dan manfaatnya. Kita perlu menyadari Tuhan menciptakan lingkungan yang ada di sekitar kita itu dengan begitu hebat dan luar biasa. Dan lingkungan yang ada di sekitar kita memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita sebagai manusia. Salah satu yang bisa kita lihat hari ini adalah tanah. Tuhan menciptakan tanah bukan hanya sekedar ada, tapi tanah itu ada di sekitar kita dan tanah itu punya manfaat bagi manusia. Contohnya tanah liat. Tanah liat adalah tanah yang bisa dikelola dan menghasilkan berbagai macam karya seni. Dari tanah liat orang bisa mengolahnya, menghasilkan berbagai macam karya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, berbicara tentang tanah liat, di buku kalian, di sana kalian bisa memperhatikan tentang bagaimana manfaat tanah liat yang dikelola oleh sekelompok masyarakat dan menghasilkan begitu banyak karya di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Nah, hari ini kita akan melihat manfaat tanah liat. Manfaat tanah liat itu adalah kita dapat mengolah tanah liat untuk menghasilkan berbagai karya seni yang tadi saya katakan. Salah satu contohnya adalah bisa menghasilkan gerabah. Bisa menghasilkan gerabah. Salah satu contohnya adalah satu desa, itulah Desa Kasongan di daerah istimewa Yogyakarta. Mereka mengolah tanah liat itu dan menghasilkan berbagai macam gerabah yang bisa dinikmati oleh orang lain, baik itu masyarakat Indonesia atau masyarakat lokal maupun orang-orang dari negara lain atau dari mancanegara. Nah anak-anak, kita akan memperhatikan bagaimana cara mengolah tanah liat itu sehingga bisa menghasilkan sebuah karya seni atau gerabah yang bisa dinikmati. Kita belajar dari Desa Kasongan ini. Mereka membuat berbagai jenis gerabah dari tanah liat. Contohnya apa saja yang mereka hasilkan? Buyung. Mereka membuat tanah liat diolah menjadi sebuah buyung yang bermanfaat. Kendi. Apalagi kuali. Jadi semuanya perlengkapan yang ada di rumah mereka pun ada yang dari tanah liat. Nah, karena ketekunan dan kerajinan dari masyarakat Desa Kasongan ini, awalnya mereka memang harus berjuang kerja keras. Tapi sampai sekarang mereka terkenal sebagai desa wisata kerajinan atau desa wisata penghasil gerabah yang indah. Nah anak-anak, untuk membuat gerabah, menghasilkan sebuah gerabah, kita harus memperhatikan bahan-bahan yang dibutuhkan. Itulah ada bahan
bakunya, tetapi juga ada bahan pelengkap. Bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat sebuah gerabah adalah tanah liat, lempung dari sawah, dan tanah merah. Itu sebagai bahan baku. Tetapi sebagai bahan pelengkapnya adalah kayu bakar untuk membakar ya, ada simir, kaolin, semen warna, minyak tanah, dan juga cat. Nah, anak-anak membuat gerabah pun dibutuhkan alat, memerlukan alat untuk membantu. Alat apa saja yang bisa digunakan untuk membuat gerabah? Yang pertama adalah unit pengelolaan bahan baku. Jadi tanah tadi bahan baku harus dikelola dulu dengan alat tertentu. Lalu tungku untuk membakar, tungku pembakaran. Lalu alat putar untuk mengolah, mengolah tanahnya. Ada pompa air, ada kuas untuk dicat, dan juga ada pisau gores. Nah, anak-anak, dalam pembuatan gerabah, ada tahap-tahap yang harus dilalui, ada prosesnya. Dimulai dari pengolahan bahan baku, pembentukan gerabah, pengeringan, pembakaran, dan pengecetan. Nah, dalam membuat gerabah, proses pembuatan gerabah itu dibagi dalam dua jenis. Yang pertama itu adalah metode cetak. Itu digunakan untuk memproduksi dalam jumlah yang banyak. Tetapi metode yang kedua adalah metode menggunakan tangan. Itu adalah untuk membuat gerabah yang memiliki pola lingkar. Contoh gerabah yang polanya lingkar seperti pot bunga, vas bunga, guci, kendi, kuali. Nah, anak-anak boleh membaca kembalinya di buku kalian, khususnya di pembelajaran 1 subtema 3. Di sana penjelasannya lebih jelas dan mendetail. Saya menyampaikan garis besarnya saja. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan adalah ayo menulis di halaman 100, dan yang kedua adalah karyaku halaman 110. Tapi untuk karyaku di halaman 110, kalian bisa mengumpulkannya di hari Senin. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita pagi hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan dengan teliti. Sampai jumpa di jam yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.